demokratisasi dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat pada konstitusi. Ya, oke. Semangat, Mas. Ya pemirsa, ini adalah pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang baru saja sampai di gedung MK Jakarta pemirsa. Tentunya mereka akan bersiap-siap nanti untuk menyampaikan gugatan hasil pemilu presiden 2024 di pukul 13 siang nanti. Dapat kita saksikan bahwa mereka didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya ya. Ya. Terkait dengan sidang perdana yang akan berlangsung siang hari ini. Dan tadi kita saksikan bahwa Ganjar Pranowo sudah lebih dulu tiba, kemudian disusul oleh Mahfud MD. Dan mereka saat ini bersama-sama untuk memasuki ruangan Mahkamah Konstitusi ya. Ya. Dan tentunya sejumlah saksi sudah disiapkan juga pemirsa oleh tim hukum Ganjar Mahfud, serta ada juga kuasa hukum yang disiapkan. Dan selain advokat Todung Mulya Lubis, ada juga sejumlah advokat ternama yang dipercaya untuk membela Ganjar Mahfud di MK. Di antaranya ada Henry Yosodiningrat, kemudian Magdir Ismail, Roni Talapesi, Ifdal Kasim, ada juga Vincentius Mendrova. Ya, tercatat ada sekitar 5 nama besar ya, dari kuasa hukum Ganjar dan Mahfud yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK, dan memimpin tim hukum ini advokat sekaligus Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, yaitu Todung Mulya Lubis. Dan pemirsa, memang ada pembatasan dari MK untuk membawa saksi dalam sidang sengketa Pilpres, sehingga memang dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud sebelumnya sempat meminta untuk MK ini menambah kuota saksi ahli menjadi 10 orang. Rencananya sidang akan diawali dengan pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen. Dan diketahui MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden tahun 2024 yang dimohonkan tim hukum Ganjar Mahfud pada buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK melalui sistem IBRPK pada Senin 25 Maret lalu. Dan Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menjelaskan bahwa nepotisme dan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024 dinilai adalah pengkhianatan terhadap undang-undang, khususnya pasal 22E ayat 1. Ya, tadi disampaikan memang dari MK ini membatasi saksi dan juga ahli yang hadir dalam sidang ini hanya boleh 19 orang, sementara memang kalau dari tim hukum dari Ganjar Mahfud ini sebenarnya sebelumnya sudah menyiapkan ada 30 saksi ya, dan juga 10 ahli. Dan ini juga berlaku untuk timnas, maksud kami THN Amin, yang tadi juga sudah menyampaikan petitumnya. Dan kalau tadi kita melihat
sidang yang diikuti oleh pemohon THN Anies Muhaimin, memang ada pembatasan jumlah kuasa hukum yang bisa masuk ke ruang sidang, pemirsa, yaitu majelis hakim hanya bisa ataupun hanya mengizinkan ada tidak semuanya jumlahnya. Jadi tidak semuanya kuasa hukum yang bisa masuk ke dalam ruang sidang, dan tadi yang hanya boleh berbicara hanya 2 atau 3 orang untuk menyampaikan gugatan. Ya, dan kita masih menunggu begitu ya dimulainya sidang perdana dari gugatan tim Ganjar dan juga Mahfud. Apakah kelima kuasa hukum, karena memang tampaknya tidak terlalu banyak begitu ya, bisa masuk keseluruhan ataukah seperti apa? Dan ini para media masih terus memfollow begitu ya, atau mengikuti jalannya proses begitu ya untuk segera mengikuti sidang perdana pukul 1 yang diagendakan akan berlangsung beberapa menit lagi. Iya. Atau kurang lebih 1 jam lagi ya. 1 jam lagi. Berdasarkan waktu Indonesia Barat. Pagi-pagi. Ganjar sedang menyapa ya beberapa, mungkin tampaknya tim Ya. begitu ya, yang berada di MK, dan tentunya tim hukum Ganjar Mahfud berharap MK bisa mengambil sikap mendiskualifikasi ya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan mereka menuntut dan memastikan agar demokrasi tetap ditegakkan di Indonesia. Itu yang menjadi salah satu tuntutan ya, Ya, betul. dari pasangan Ganjar dan Mahfud. Jadi memang dalam gugatan yang utama yang akan disampaikan oleh tim hukum Ganjar Mahfud, pemirsa, sama seperti yang disampaikan juga oleh THN Amin, bahwa mereka ini menuntut untuk pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai pemenang Pilpres 2024. Ya, dan tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta ya pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh wilayah Indonesia. Todung menyebutkan ada 2 argumen yang menjadi dasar permintaan pemohon. Yang pertama adalah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam satu putaran pemilihan, dan disampaikan juga bahwa terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024 menurut Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ganjar Mahfud. Ini akan 1 jam lagi ya, tapi Ganjar sudah tiba di gedung MK begitu ya, dan nanti akan diagendakan sebelum pembacaan pemohonan begitu ya, akan ada pidato dulu sekitar 10 menit ya.